Halo Clavers, balik lagi bersama aku. Ini sekarang kita akan bahas tentang etching ya, metal etch. Jadi metal etch itu adalah seperti metal-metal seperti ini ya. Jadi biasanya untuk detailing dari model kit ya, detailing Gundam, detailing booster, detailing macam-macam. Nah seperti ini. Nah kalau ini adalah puzzle metal juga. Nah kenapa sekarang aku mau bahas metal etching? Karena untuk memasang metal etching ini butuh alat-alat yang lebih khusus daripada dibandingkan dengan peralatan model kit biasanya. Nah, modelnya seperti apa? Di video ini aku akan bahas satu aja, tetapi ada beberapa alat lainnya yang akan aku bahas di video selanjutnya. Nah, pertama yang paling penting adalah nippernya. Jadi nippernya metal etching ini itu berbeda dengan nipper biasanya ya. Jadi kalau nipper biasanya itu ujungnya tajam. Nah kalau metal etching ini itu ujungnya tumpul. Jadi aman untuk menekuk part metalnya supaya dia nggak bocel atau tergores. Nah modelannya seperti apa? Jadi barang ini ready ditekuk grafit, modelannya seperti ini. Dia seperti nipper biasa. Jadi ini ujungnya tumpul. Dan kemudian kalau ditekan, dia nggak seberapa bisa balik karena memang ini digunakan untuk memegang ya. Jadi dia akan seperti ini. Kemudian kalau mau membuka ya harus disenggol untuk buka lagi. Kemudian kalau dipencet dia akan menjepit. Nah kayak gitu. Dia udah dibawain kepalanya, tutupnya, covernya juga. Dia tinggal dimasukin. Kalau mau disimpan. Nah oke ya, kita sekarang langsung praktek, maksudnya itu gimana? Nah pertama aku mau praktek yang langsungnya aja ya. Jadi yang puzzle ini dia memang akan membutuhkan alat-alat yang nanti akan aku praktekkan. Nah pertama Clavers untuk melakukan metal etching itu Clavers butuh basic nipper. Nipper yang digunakan untuk memotong. Dan kemudian ini yang untuk nanti mengambilnya. Nah kita langsung praktek. Jadi yang kecil ini butuh dipotong. Belum lepas ya, jadi ini lagi. Nah ini salah satu partnya ya. Jadi tetap dipotong pakai nipper basic. Jangan pakai single blade. Kalau single blade kan nanti single blade-nya yang lebih cepat tumpul. Jadi pakai nipper biasa aja, nipper basic. Jadi ini Clavers siap ya, ada tonjolannya. Jadi ini biasanya ditekuk untuk dimasukkan part lainnya. Nah disinilah gunanya penjepit ini ya. Etching ini gunanya itu untuk menekuk tanpa kita harus menekuk pakai jari. Kalau pakai jari kan kecil banget ini. Nah kecil banget, jadi kita harus dipencet, dijepit, kemudian ditekuk pakai ini. Oke, nah itu alat-alat yang kita butuhkan. Yang paling penting ini. Nah ada kalanya ya Clavers akan melihat instruksi seperti ini. Jadi metal etchingnya butuh untuk digulung, diputar, dibuat lingkaran. Jadi dia datar, dari datar disuruh membuat menjadi lingkaran. Nah ini gimana caranya? Caranya adalah menggunakan alat ini. Jadi alat ini digunakan untuk membuat melengkung ya. Akan ada banyak tools lainnya, nanti aku tunjukkan juga. Nah ini yang paling sederhana yang sesuai dengan instruksinya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia digunakan untuk menggulung, membuat lingkaran. Oke, mari kita praktekkan. Nah jadi kita disuruh untuk menggulung part yang ini untuk melingkar di lingkaran yang berdiameter seperti ini. Jadi kita bisa kira-kira aja, oh kira-kira diameternya itu yang ini ya. Kira-kira inilah, antara dua ini. Antara ukuran 8 atau 9. Nah, aku coba yang 8 ya. Jadi agar dia bisa melingkar tempel di sini.
Dan ini kita tekuk ya, sesuai dengan ukuran tadi perkiraan, mungkin 8. Jadi, kita tekuk supaya dia jadi lingkaran dulu. Nah, kemudian baru kita tes, pasang. Nah, setelah membuat lingkaran seperti ini, pakai alat ini kan ditekuk. Nah, dia ini butuh ditekuk. Kalau pakai jari, nah ini susah banget. Karena kan kita kan bisa menekan yang lainnya. Nah, menekuknya pakai nipper ini, etching tadi ini. Jadi kita ambil ujungnya, kemudian kita tekuk. Atau bisa dari gini ya. Atau bisa ditekan seperti ini. Nah, dia sudah tertekuk. Nah, di metal edge itu biasanya ada gigi-gigi seperti ini untuk dikunci ya. Jadi ditekuk untuk dia akan mengunci. Nah, ini juga pakai nipper ini juga untuk kita mengunci. Jadi kita tekuk gini. Jadi kita jepit kemudian kita tekuk. Sesuai dengan arah tekuknya ya. Kalau ini dia berarti ke bawah, ke dalam. Nah, jepit, tekuk. Kalau udah tekuk, kemudian kita bisa tekan. Jadi alat ini bisa membentuk metal edge yang bentuknya lingkaran ini ya. Dan kemudian kunciannya ditekuk. Kunciannya ditekuk pakai ini, bisa pakai riset, bisa pakai penggaris, macam-macam lah. Tapi ini yang kemungkinan besar yang paling enak. Nah, berikutnya untuk model seperti ini ya. Jadi kita disuruh menekuk metal edge-nya. Nah, gimana caranya menekuk? Nah, ini kelihatannya kan besar sekali ya, glovers. Padahal barangnya itu cuman segini. Nah, barangnya itu kecil banget. Nah, kalau ini kita tekuk pakai tangan, ya sebenarnya bisa aja. Cuman, tangan itu kadang nggak terlalu presisi, jadi nggak bisa menekuk sesuai garis yang diberikan. Atau, nggak semua loh, metal edge itu ada garisnya seperti ini. Jadi kita kalau menekuk pakai tangan, pastinya garisnya nggak terlalu lurus atau antara kiri dan kanannya nggak seimbang. Nah, gimana caranya agar menekuknya bagus? Nah, ini aku kasih alatnya. Oke, jadi ada 2 produk ya Keyluvers yang bisa Keyluvers gunakan untuk menekuk dengan baik. Nah, kita mari buka satu-satu. Yang pertama ini lebih kecil. Nah, isinya kayak apa? Isinya seperti ini. Jadi isinya adalah pap, ini kita putar, kemudian dia akan nangkap. Kemudian dia akan mengangkat dari plate-nya ini. Nah, tergantung Keyluvers nanti mau menekuknya seberapa. Dan kemudian setelah pap itu masuk, kita bengkokkan begini. Nah, kita bengkokkan seperti ini. Jadi cara pakai alatnya seperti itu. Dan alatnya ini ada nah, bermacam-macam ya. Jadi bentukannya bisa Keyluvers putar-putar sesuai dengan lebar ini. Lebar yang mau ditekuk seberapa. Mau ditekuk, mau membuat lingkaran pun juga bisa di sini. Nah, ini kita praktek ya. Setting dulu. Nah, ini yang kecil. Dikasih juga seperti biasa kaki-kakinya. Oke, kita pinggirkan dulu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang besar. Nah, yang besar ini gimana modelannya? Yuk kita buka lagi bareng-bareng. Jadi yang besar isinya seperti ini. Dia lebih besar, kemudian dia dapat 2. Penekuknya dapat 2, satu yang lebar banget, satu yang kecil. Jadi dia juga dibawain base metal yang mirror juga finishingnya. Tapi ini aku pasang yang doff ya,
Jadi kelihatan rapi. Kalau mirror nih kelihatan kena cap jari kan kotor. Dan mantul-mantul semuanya. Jadi kalau yang kecil ini kita mungkin harus diputar-putar ya. Dan ujungnya lebih sedikit bentukannya. Tapi yang besar ini bentukannya lebih banyak. Dan kita kalau mau menekuk, itu hanya perlu diputar pakainya. Jadi kepalanya nggak perlu diputar. Maksudnya seperti ini. Anggap ini metal ya. Anggap ini metal. Nah ini adalah bagian yang kita butuh untuk tekuk. Ini bagian untuk bentukannya maksudnya. Bentukannya mau jadi seperti ini. Nah caranya gimana? Jadi metalnya tinggal ditekukkan aja. Sini. Kemudian ditekan. Agar dia bisa membentuk kayak gini ya. Ini kira-kira aja. Jadi seperti. Kalau mau yang lingkaran. Ditekan aja gini. Bentukannya akan sesuai dengan yang di sini. Nah jadi itu. Kita akan praktek aja yuk, langsung mau menekuk untuk yang ini, yang kecil ini. Kita praktek langsung untuk menekuk part yang kecil ini tadi. Jadi part ini kita pertama tes menggunakan yang kecil ini ya. Jadi ketika mau ditekuk, nah ini kurang lebar. Ya kan kelihatannya kurang lebar, kurang bisa menggigit semuanya. Nah, kalau seperti yang ada garisnya ini sebenarnya nggak terlalu masalah karena dia ada garisnya. Jadi ditekuk bentukan lebar seperti ini dia masih oke. Tetapi kalau ini K-Lovers membuat metal edge sendiri atau metal edge itu nggak ada tekukannya, nah caranya gimana? Ya tinggal aja diputar ke bentukan yang lebar seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Kita jepitkan. Nah seperti ini kemudian kita tekuk tinggal ke atas aja. Nah maka hasil jadinya adalah pasti dia bagus rapi. Nah K-Lovers bisa lihat kan itu 90 derajat tuh. Karena memang ditekuknya 90 derajat. Jadi akan bisa rapi, bagus tanpa nggak seperti kalau kita nekuknya pakai jari. Nah, itu untuk alat tekuk yang metal edge kecil ya. Nah, untuk yang besar gimana? Yuk kita praktek juga. Nah, yang besar ini kepalanya lebih banyak ya pastinya ya. Nah, mau yang mana? Sepertinya ini aja udah cukup. Nah, ini pas. Yang ini pas ya. Kita harus memutar knopnya ini 2 ya. Nah ini knopnya diputar 2 sampai dia naik. Nah jadi tipenya sama, caranya sama. Ini kita masukkan dulu partnya. Kemudian karena ini 2, ini dijepit aja. 1 dulu. Kemudian dijepit sampingnya. Nah ini udah terjepit, kemudian kita tekuk kayak tadi ya. Tekuk aja, tekan gini 90 derajat, kemudian kita lepas. Nah, hasil jadinya bagaimana? Hasil jadinya seperti ini. Jadi dia bisa rapi tekukannya ya. Tekukannya bisa rapi, gak belok-belok kalau dibandingkan dengan ditekuk tangan ya. Jadi dia bisa rapi sekali. Itu caranya untuk menekuk metal edge. Jadi ada 2 ukuran, mau yang kecil atau yang besar. Jadi disesuaikan aja metal edge-nya ukuran berapa dan K-Lovers mau repot seberapa. Kalau yang kecil ini kan lebih kecil, memang lebih gak makan tempat, tetapi kita harus putar-putar. Kalau yang besar nggak perlu putar-putar sih. Ini semua juga ready di toko K-Lovers. Oke, lanjut ke metal edge berikutnya. Di instruksi metal edge berikutnya, mungkin K-Lovers akan mendapatkan seperti ini ya. Jadi disuruh untuk menggulung di bentukan lingkaran. Nah seperti ini, digulung agar bentukannya menjadi lingkaran. Jadi beda dengan tadi yang hanya ditekuk. Kalau sekarang ini digulung
agar bentukannya itu jadi lingkaran. Nah, seperti ini ya. Ini lebih jelas jadi bentukannya lingkaran. Nah, caranya gimana? Ini aku kasih juga alatnya. Nah, jadi alatnya bentuknya seperti ini ya. Ini kotaknya, mari kita buka bareng-bareng. Jadi dia seperti lingkaran-lingkaran ini dari metal yang bisa untuk menekuk. Modelannya gimana? Seperti ini. Ini masih baru ya, jadi aku belum pernah pakai juga, kita pakai bareng-bareng. Nah, ini di bawahnya juga dikasih alas untuk ditempel, jadi supaya dia nggak sliding, nggak licin. Mari kita robek dulu dia di apa. Jadi dia seperti metal-metal gini ya, lingkaran. Nah, ini lumayan, ini berat. Di metalnya ini berat dan digunakan untuk menekan di part yang bentukannya lingkaran agar dia dipaksa menjadi bulat. Nah, gimana cara pakainya? Sesuai yang tadi ya. Jadi ini dia bilang agar digulung. Jadi lingkaran seperti ini, dan patokannya berarti adalah lingkaran yang ini diameternya kira-kira sama dengan batang tabungnya. Kalau Kilaver Jack itu kecilnya segini loh. Jadi kita harus cari batang mana yang pas. Ini enggak. Ya kira-kira ini ya. Apa yang ini? Ya, ternyata yang ini. Yang paling kecil. Jadi ini dipinggirkan dulu. Kemudian kita taruh tengah seperti ini. Kemudian kita pencet supaya dia membentuk lingkaran. Jadi tinggal dipencet biasa gini aja. Nah, tuh. Jadi hasilnya akan melengkung. Ini untuk tabung kepala depan saku ya, jadi dia harus melengkung. Nah, seperti ini dia. Sebenarnya Kilavers bisa tekan lagi dan nah, ini dia sudah melengkung. Kita tes part lain ya. Part lain tadi ini ya. Kalau ini matanya mata dari saku. Nah, kalau ini bukan lingkaran seperti bukan lingkaran seutuhnya, tetapi dia hanya butuh untuk melengkung. Mungkin ini yang cocok ya. Mungkin ini yang cocok. Nah, melengkung segini mungkin yang cocok ya. Mari kita tes. Kita taruh kira-kiranya melengkung tengahnya di mana, kemudian kita tekan. Nah, ini dia akan udah melengkung. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk, nah ini dia udah melengkung, jadi kita nggak perlu repot-repot membengkokkan secara manual ya pakai jari. Kalau pakai jari ya tentunya nggak presisi nanti. Jadi pakai alat ini kita bisa membengkokkan, membuat lingkaran ini dengan sangat presisi sekali. Nah, ini beberapa alat-alat yang digunakan untuk metal etch ya, agar hasil dari Kilavers, metal etch Kilavers itu bisa menjadi presisi dan lebih rapi. Ini juga ready di toko Kilavers. Aku tunggu semua pembelianmu ya Kilavers. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye!